Nah, kalau dari tayangan-tayangan yang kemarin nih, Bro kan sudah menjelaskan tentang belajar saham, yaitu kita harus ke kantor sekuritas, bagaimana cara buka akun. Kemarin saya sudah cerita ke Oma sekarang mau belajar saham langsung nih ke Bro Awe, ya kan, supaya langsung praktek ya Oma ya. Oke, silakan Oma, ada yang mau ditanyakan seputar saham, ini langsung ke pakarnya aja. Nah, berbicara saham, ngomong-ngomong kita kenalin dulu nih Bro Ganteng nih. Namanya siapa tadi? Awe, Oma. Awe. Iya. Awe itu singkatan dari apa? Inisial namanya ya? Iya. Andrian Wijaya. Andrian Wijaya. Karena hari ini kita belajar saham, jadi saya nambahin aja namanya AWS. AWS. Apa itu, Oma? Andrian Wijaya Saham. Oh, oke. Karena nama Andrian ini banyak, nama Wijaya juga banyak. Jadi kalau ini khusus yang saham. Jadi hari ini namanya pakai saham ya. Oke. Nah, yang saya mau tahu nih ya, sekarang banyak sekali orang yang menawarkan sama saya nih, walaupun oma-oma begini, ayo dong ikut saham. Apaan sih saham? Ini loh katanya pakai robot. Iya. Saham pakai robot. Aduh, nggak ngerti. Saya bilang ini loh apa? Bitcoin. Aduh, saya juga punya Bitcoin buat ngerok. Kayak gitu ya. Saya enggak gitu. Saya enggak ngerti gitu. Oma ketinggalan zaman, dia bilang begitu. Nah, sekarang pada kesempatan di tantangan hidup 4.0 ini nih ya. Nah, belajar saham ini menjadi tantangan juga nih. Iya, pastinya dong. Nah, apa sih saham itu, Bro? Oke, Oma. Jadi saham itu coba saya analogikan seperti warkop ya, Oma ya. Ya. Misalnya kita bertiga, Oma, kita buat usaha warkop. Tambah satu lagi warung kopi. Iya, warung kopi. Kita tambah satu lagi uncle. Kita buat warkop, kita berempat bikin usaha warkop. Masing-masing menyetor modal dengan jumlah yang sama besar. Nah, maka Oma, ketika kita nanti bagi hasil warkopnya cuan, nanti kita bagi hasilnya sama rata tuh Oma. Bagi 4. Berarti masing-masing punya saham berapa persen, Oma? 25%. Nah, seperti itulah saham, Oma. Saham artinya bukti kepemilikan terhadap perusahaan. Jadi kalau kita memiliki perusahaan, buktinya apa? Kita punya saham. Seperti itu, Oma. Singkatnya. Kalau begitu, kalau sekarang saya mau tanam modal, misalnya ya. Kalau namanya ini mah bahasa saya investor. Investor saya mau nanam saham nih, gitu ya. Tadi ceritanya kan buka warkop mah kecil punya modalnya. Nah, kalau saham namanya toko saham, itu kan besar-besar tuh. Nah, berapa banyak saya mesti nanam saham? Cukup nggak nih? Oke, Oma. Jadi kita bisa berinvestasi saham di Indonesia itu jumlah perusahaannya ada lebih dari 700, Oma. Di Indonesia. Jadi kita bisa memilih saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia namanya, Oma. Oma kenal Bank BCA? Kenal. Tentu. Indofood, Unilever. Nah, itu sahamnya bisa kita beli dan kita bisa sebagai pemilik perusahaannya, Oma. Gitu. Seperti itu, Oma. Nah, kalau begitu begini, Bro Elbas. Saya mau beli saham yang ada di AWS aja nih, karena kalau saya lihat dia tampangnya jujur. Ya, kalau yang lain saya gak kenal. Ya, beli saham aja di AWS nih. Ya, Andrian Wijaya Saham. Saham apa aja yang kita bisa beli di AWS? Saya mau tahu. Saya mau duit nih. Maksudnya Oma nih mau langsung action ya, mau langsung gitu. Berinvestasi saham. Nah, kalau AWS sebagai kantor sekuritas bisa, Oma. Coba ceritain dulu nih. Oke, jadi Oma, kalau misalnya kita mau nabung uang, kita kan harus ke bank untuk buka rekening tabungan. Nah, kita harus
ke kantor sekuritas Oma. Jadi bukan ke AWS, tapi ke kantor sekuritas. Jadi Oma nanti dibikinin khusus rekening investasi saham. Lalulah nanti Oma bisa beli jual saham lewat aplikasi yang disediakan oleh sekuritas. Jadi lewat handphone atau lewat laptop bisa deh jual beli saham. Seperti itu Oma. Diajarin tuh kita. Diajarin ya. Nanti kalau nggak ngerti boleh tanya-tanya sama saya juga Oma. Gitu. Ya tentang misal mau buy, mau sell. Nah gitu. Tapi kita harus mengetahui nih Oma. Untuk pemula kan Oma ini pemula, investor pemula. Pastinya saham apa sih yang harus dimiliki untuk pemula ya? Nah itu kira-kira saham apa bro? Oke Oma. Jadi saya selalu menekankan untuk mengetahui apa yang kita beli Oma. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Nah itu sayang nanti uangnya kan. Iya. Jadi kita harus tahu betul perusahaan apa yang mau kita beli Oma. Yang paling gampang adalah kita menggunakan produk tersebut. Misalnya Oma kalau tabung uang pakai bank apa? Saya pakai BCA. Nah, BCA ada sahamnya Oma. Kalau Oma yakin menabung uangnya ke bank BCA, kenapa Oma tidak yakin untuk membeli langsung perusahaan BCA? Gitu. Bank BCA itu harganya sekarang 32.000 per lembar. Minimal untuk membeli saham BCA itu 100 lembar Oma. Minimalnya. Berarti 3,2 juta rupiah. Dan Oma jadi sah sebagai pemilik BCA walaupun nanti secara persentase Oma itu 0,0000000 sekian Oma. Pikir mantap aja. Iya. Baru 32.000. Baru mau buka ini 32.000 nih. Ini ada kalau 32.000 nih. Baru 1 lembar itu Oma, baru 1 lembar. Gitu. Oma. Karena Oma nilai saham BCA itu berapa Oma? Coba Oma tebak. Total nilai saham BCA ya. Total nilai perusahaan BCA. Tebak aja Oma, berapa nilainya? Waduh. Berapa triliun lah ya? Iya itu mah. Besar ya. 800 triliun Oma. Jadi kalau kita mau punya saham BCA semuanya, kita harus gitu Oma. Impossible. Cukup nggak tabungannya? Jadi seperti itu Oma. Oh gitu. Nah, sekarang posisi AWS ini nih ada di mana nih sekarang nih? Posisi AWS. Ya, jadi Oma, posisi saya pun juga tentu saya membeli saham-saham yang tadi yang saya kenal Oma. BCA salah satunya Oma. Termasuk portofolio investasi saya, Bank BCA. Seperti itu Oma. Gitu. Iya. Oh. Ada lagi nggak bro saham-saham selain yang perbankan, yang BCA, yang wajib kita miliki sebagai investor pemula? Oke, saya juga sangat mendorong Oma karena ini produk yang sangat disukai oleh banyak orang Indonesia, bahkan juga di luar negeri Oma, yaitu Indomie. Wah, semua orang pasti suka makan Indomie dong ya. Indomie itu perusahaannya adalah Indofood Oma. Jadi kode sahamnya ICBP. Itu harga sahamnya masih murah Oma. Dalam waktu tiap tahun laba bersihnya terus meningkat, kinerja keuangannya terus meningkat, dan harga sahamnya juga terus meningkat. Jadi juga itu disarankan untuk membeli saham ICBP atau Indofood Oma karena memang perusahaannya bagus gitu. Indofood saya kenal, karena itu salah satu donatur juga. Terus satu lagi nih saya mau nanya nih, Sinarmas ini bekat banget nih di saya nih. Ya, nah itu Sinarmas juga kita boleh ya beli saham Sinarmas ya? Betul Oma, karena Sinarmas banyak sekali lini bisnisnya. Sawit ada, perbankan ada, asuransi ada, dan itu semua ada sahamnya masing-masing. Lini bisnis usaha dari Sinarmas itu boleh juga Oma gitu. Berarti direkomendasikan juga ya saham Sinarmas itu ya. Betul. Nah, satu lagi nih, maklum nih ya, namanya juga Oma. Kemarin saya dengar bisik-bisik, ya, bisik-bisik saya pernah nanya sama Bro Elwes juga. Kita kan sama-sama belajar, sama-sama nggak ngerti. Katanya begini nih, Bro AWS ini kerja di saham, kita boleh pinjam duit katanya begitu. Nah ini bagaimana nih katanya,
boleh pinjam duit bener apa enggak? Kalau boleh nih saya mau gerakin emak-emak pinjam semua sama WS. Oke, Oma. Nah, gimana tuh? Jadi saya mau meralat sedikit, Oma. Saya bukan kerja di saham, tapi kerja di P2P lending. Ini memang masih baru, Oma. Baru muncul 4 sampai 5 tahun baru-baru ini. Yang mana kalau dulu kita perusahaan-perusahaan mau pinjam uang, dia harus datang langsung ke bank. Tapi karena ini sudah zamannya 4.0, seperti nama YouTube Oma ini, yang mana kita bisa pinjam uang hanya melalui ketik-ketik di website, Oma. Perusahaan mau pinjam uang, ketik-ketik di website, mereka upload semua akta, kemudian KTP pengurus, dan nanti tugas saya adalah menganalisa apakah perusahaan ini layak untuk kita berikan pinjaman dana. Kalau iya, sudah kita transfer. Kita campaign terlebih dahulu, kita promosikan di website, nanti masyarakat bisa investasi, kemudian nanti uang yang terkumpul dari masyarakat kita berikan kepada perusahaan-perusahaan. Seperti itu, Oma. Jadi untuk produktif ya? Untuk usaha produktif, Oma. Oh, jadi nanti uang yang kita kasih diinvestasikan di berbagai perusahaan yang punya nama. Iya, betul. Dan kalau nggak salah tanpa jaminan bisa loh, Oma. Oh gitu ya? Iya. Tanpa jaminan tuh gimana tuh maksudnya? Iya, jadi Oma, kalau misalnya ke bank, Oma, ini ada perusahaan mau pinjam dana, dia ke bank, dia harus menjaminkan minimal tanah atau bangunan. Tanah juga nggak boleh seember, selembar. Harus ada aset tetap gitu ya, Oma. Nah, kalau di P2P lending, Oma, tidak perlu seperti itu. Cukup kita memberikan jaminan, misalnya jaminan berupa direktur utamanya yakin bahwa bisa mengembalikan. Jadi seperti surat pernyataan seperti itu. Hanya membuat surat pernyataan, direktur utama bersedia untuk mengembalikan kalau ada apa-apa misalnya. Dalam kurun waktu tertentu dong pastinya. Iya. Ya? Kemudian juga kita biasanya pakai yang namanya inventory. Kalau misalnya mau pinjam uang, jaminannya inventory, barang dagang. Bisa aja juga, Oma. Persediaan barang dagang. Iya, barang dagangnya tidak kita sita, tetap di Oma. Gitu. Seperti itu, Oma. Oh, jadi pinjam uang nggak pakai jaminan sertifikat, tidak. tapi dijamin oleh bosnya nih. Betul, Iya. secara pimpinannya ya. Pimpinan. Kalau gitu misalnya begini nih ya. Misalnya saya jadi pimpinan sebuah sekolahan misalnya ya. Nih guru-gurunya mau pinjam uang nih. Misalnya gitu ya, mau buka usaha di usaha kuliner kan sekarang kan lagi musim nih. Iya. Nah, tapi sekolahan nggak bisa kasih pinjaman modal. Datang nih sama Kantornya AW. Iya. Itu bisa tuh ya. Bisa, Oma. Saya dong yang pinjam. Kalau ada apa-apa, nyarinya ke Oma. Nyarinya ke Oma. Aduh, nanti didatangin dan kolektor lagi. Kalau guru-gurunya macet, Telepon Oma. Nah, Oma, ngerti ora? sedikit, Oke. mudeng-mudeng sedikit ya. Oke. Nah, tapi ya cukup jelasnya, tapi belum jelas banget. Gitu. Kayaknya kita nanti mesti bahas lagi. Tanya ya. lagi aja, nggak apa-apa, Tanya Oma. lagi ya. Nah, sekarang gini, saya sih punya nggak banyak. Ini dompetnya sih dompet Korea nih. Wah. Ya. Wah, ini dompet kesayangan saya nih. Boleh nemu. Nah, saya punya uang nih sedikit, tapi pengen cepet dapet temennya nih dia nih. Ya, bagaimana caranya? Ayo, nih Ya, Oma. saya bayar dah sekarang nih. Pakai duit Korea. Saya kasih 2 pilihan, Oma. Yang pertama, Oma bisa gunakan uang tersebut untuk investasi saham. Tadi seperti saham-saham Indofood, BCA, apalagi Oma juga kenal dengan pemilik Indofood dan BCA. Kemudian yang kedua, selain saham adalah P2P lending tadi, Oma. Karena P2P lending itu bunganya 2 kali lipat daripada deposito. Jadi berkisar 12 sampai 16% per tahun, Oma. Itu bunga yang akan Oma dapatkan. Kalau kita taruh, Iya. Betul, Iya. betul. Jadi ada 2 itu, Oma. Kemudian terakhir, Oma, tadi saya di awal mendengar Oma ada sampaikan penawaran dari robot. Ini buat teman-teman juga, buat kita semua.
kalau bisa tidak menggunakan robot, Oma. Karena tidak segampang itu untuk mencari profit, tidak segampang itu untuk mencari cuan. Dengan menggunakan robot katanya akan otomatis cuan. Tidak, Oma. Dan juga robot itu bukan untuk digunakan saham, tapi beda konteks lagi, Oma. Itu forex namanya. Belajar lagi nanti tuh. Belajar lagi beda. Kalau saham memang manusia yang menjalankan. Gitu, Oma. Jadi kalau mau belajar robot ya belajar di si robot misalnya. Kalau belajar P2P sama ini gitu. Nah, jadi kalau saya punya duit, ya saya kan Oma nih, nggak mau pusing. Awe nih saya punya uang nih, saya taruh aja di situ. Bisa. Ya, nah bunganya di setiap bulan kita bisa ambil. Ada return. Jadi nanti di P2P lending itu nama Oma, nama rekening juga rekening Oma, dan bunganya sudah pasti Oma. Dan nanti kalau bunganya itu langsung masuk ke rekening Oma, bukan rekening AWS. Gitu. Pertanyaan satu lagi ya. Iya. Kemarin kan Oma nanya. Nah, saham itu judi atau bukan sih? Nah, saham itu tentu bukan judi, Oma. Kalau kita investasi itu ada ilmunya, ada analisisnya. Nah, yang dibilang judi adalah kalau kita asal beli, kita main, tapi kita gak ngerti kita ini ngapain sih, itu baru bisa dikatakan judi. Seperti itu, Oma. Oh, kalau begitu mau hitung dulu ya. Ada berapa kartu keluarin aja, Oma. Ya. Oke, kalau begitu nanti saya mungkin ajak teman-teman gitu ya, bisa dikasih keterangan lebih lanjut ya. Nah, terus yang satu lagi nih pertanyaan terakhir ya, P2P ya tadi ya. Ngomong-ngomong bakal lari nggak? Nah, ini itu yang paling penting juga, Oma. Jangan sampai emak-emak nangis, duitnya hilang, boleh bertahun-tahun. Jadi, Oma, gitu. yang pertama carilah P2P lending yang diatur dan diawasi oleh negara, yaitu OJK. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah P2P lending yang kalau misalnya perusahaannya gagal bayar, maka P2P lending ini bakal ganti rugi sampai 90%. Jadi ada asuransinya, Oma. Aman dong kalau gitu. Ya enggak. Nah, jadi di tempatnya AWS itu sudah ada diatur negara, diawasi OJK, dan kalau misalnya sampai gagal bayar, perusahaannya gagal bayar, kita akan mengembalikan 90% karena ditanggung oleh asuransi. Gitu, Oma. Nah, ini tadi udah satu lagi nanya, sekarang satu lagi. Ya nggak apa-apa, Boleh Oma. nanya. Kan namanya Oma ini harus dijelasin secara bertahap. Ya kan? Supaya mudeng. Karena ya kan? namanya juga Oma. Namanya juga Oma, ya kan? Nah, kalau begitu gini, kalau misalnya mau ketemu sama P2P, ketemu kok ya, kemana nih kita nih? Oke, jadi buat Oma dan juga teman-teman semuanya bisa lewat saya bantu Oma karena saya juga saat ini sebagai analis di P2P lending, yang mana saya juga tentu juga untuk membantu Oma-Oma dan teman-teman semuanya yang mau invest di P2P lending akan saya fasilitasi. Jadi bisa menghubungi saya, nanti boleh tolong Instagramnya atau apa dan silakan hubungi saya akan bantu bukakan rekening P2P lendingnya, Oma. Oh, Gitu. begitu. Berarti nanti kita dibantu difasilitasi ya. Betul. Artinya orang yang berinvestasi di Indonesia ini masih sangat kecil ya, Bro ya. Sangat sedikit sekali. Hanya 1,5% dari total penduduk Indonesia. Wih. Jadi hanya sekitar 1 sampai 2,5 juta aja. Sangat disayangkan ini. Seperti itu. Soalnya kan biasa kan kalau oma-oma tuh ada rasa takut ya. Tapi kalau lihat anak-anak muda kayak gini, tampangnya kayak jujur. Tapi kan nggak jaminan juga sih. Iya. Tapi ya boleh lah ya. Jadi oma-oma poinnya jangan mau kalah dong sama anak muda ya untuk berinvestasi. Oke. Apalagi oma-oma kan modalnya lebih banyak dibanding anak muda. Kayak gitu dulu ya. Dolarnya itu dulu ya. Iya dong. Oke deh. Nanti kalau saya ada kelebihan, saya akan segera menghubungi AWS Andrian Wijaya Saham.